you have lunch? Sudah makan siang? Makan. Are you hungry now? Lapar sekarang? Are you thirsty? Haus juga? Oh no. Are you sleepy? Ngantuk dikit? Yes, little ya. Untuk makan lagi ngantuk dikit ya. Little sidik ya, sidik. Before we begin our prayer today, let's pray based on the ruling. Silakan kita coba dulu ya. Pray begin. Finish. Doa belajar ya, bukan doa makan, doa selesai makan ya, tapi doa begitu ya. Nah, kan ini enak ya kalau urut gitu. Ya, pendek aja Gus. Ya, program tes UAS itu saya biasanya sambil hafalin ya, kayaknya banyak itu saya memantau ya, pengawas. Nah, one material we will discuss today ya, kita akan belajar tentang adjective. Mungkin pernah dengar apa itu adjective? Apa sih adjective? Kata sifat. Misalnya apa kata sifat? Kata sifat misalnya salah satu contoh saja yang termasuk adjektif atau kata sifat. Apa? Boleh sambil dibuka. Nah, kira-kira mungkin satu atau dua contoh apa sih kata sifat? Stupid bisa. Nah, yang lain lazy bisa. Nah, oke, bisa juga. Nah, itulah yang disebut kata sifat. Nah, jadi apa sih kata sifat? Kata yang tujuannya adalah untuk modifikasi, menggambarkan ya, kualitas atau kuantitas sebuah kata benda atau kata ganti. Nah, jadi kata sifat itu tujuannya modifikasi, menjelaskan kata benda atau kata ganti. Nah, berarti bisa menjelaskan benda mati atau benda hidup, bisa menjelaskan hewan, bisa menjelaskan tempat, bisa menjelaskan benda yang abstrak, benda yang konkret dan sebagainya. Nah, itulah kata sifat. Jadi kata sifat ini melekat pada benda atau program yang di dekatnya. Nah, misal seperti ini ya. Oke, kita ambil contoh yang termasuk kata sifat itu banyak sekali ya. Kita ambil yang mungkin cukup familiar saja ya. Nah, yang terkait dengan appearance ya, atau secara penampilan ya, secara kita bisa melihat dengan jelas, misal beautiful, handsome ya, cantik, tampan, cute, misal yang muda atau tua atau usang misalnya, itulah yang disebut kata sifat ya. Pretty sama dengan beautiful itu sama, artinya cantik gitu ya. Yes. Terus misal ya, bisa juga untuk ketika kita ingin mendeskripsikan misal kayak dan ya, misal kayak tadi secara penampilan. Terus misal rambutnya itu seperti apa sih? Oh, misal panjang, oh misal pendek, oh misal lurus, oh misal curly itu adalah pretty misal. Nah, jadi bisa digunakan untuk menjelaskan secara penampilan orang. Misal wave itu bergelombang, kalau blonde itu pirang, ya, ban itu gundul. Nah, jadi bisa menjelaskan misal tentang misal rambutnya seperti apa sih, misal wanita itu, oh misal rambutnya keriting misalnya. Terus mata, misal matanya besar, kecil, misal mata warna biru, matanya warna hijau misal ya, warna misal, oh matanya ternyata berbinar-binar gitu ya, ekspresif misal. Terus menjelaskan tentang raut muka, misal atau raut wajah, atau misal wajah, oh wajahnya misal bulat, oval, oh kotak misal. Nah, oh bisa katakanlah wajahnya itu awet muda, misalnya ya. Atau menjelaskan untuk anggota badan ya, misal kurus misalnya. Nah, badannya atletis, slim, misalnya seperti itu. Jadi tujuannya bisa untuk menggambarkan orang, misal secara disiplin misal. Terus selain itu apalagi sih, bisa terkait dengan ukuran misal ya, size, misal kecil, besar, large itu apa large?
tumbuh. Nah, terus little kecil. Nah, terus ini kalau ini kecil, sama kecil banget mungil. Nah, berarti little itu kecil ini itu lebih mungil lagi, lebih kecil lagi ya. Terus katakanlah big itu besar, lebih besar itu adalah hook atau giant. Ya, misalnya giant itu giant itu besar raksasa. Nah, terus menjelaskan tentang tekstur atau permukaan. Misal halus, smooth itu halus, soft itu lembut, hard itu bisa keras. Terus kita ambil familiar aja, seperti itu adalah licin, bisa licin. Crunchy itu yang keras gitu ya, kayak terus bentuk misal ya, kita ingin menjelaskan bentuk sebuah benda misal circle itu lingkaran ya, sama dengan round. Terus square itu kotak, flat itu datar. Terus kan itu berbentuknya kayak es krim itu loh ya, yang kayak gitu. Nah, seperti itu. Wide itu luas ya. Terus menjelaskan tentang waktu juga bisa kuno ya. Terus menjelaskan tentang cepat, terlambat misal. Nah, seperti itu pelan. Jadi menjelaskan tentang kayak belakang. Terus bisa menjelaskan tentang perasaan misal. Nah, what is your feeling today? Kira-kira perasaan kalian hari ini gimana sih? Nah, apa ada yang lagi bahagia? Are you happy? Yes. Are you sad? Ada yang lagi sedih? No. Ada yang lagi kecewa, disappointed? Ada yang kecewa? Enggak. Ada yang lagi bosan? No. Nah, ini kayak gini sih. Ada yang lagi haus? No. Hungry. Oh, ada yang lagi hungry. Kalau lagi haus boleh minum ya. Kalau hungry ditahan dulu ya. Nggak udah lama cara balas ya. Oke, misal seperti itu. Jadi lebih relate dengan apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, apa yang kita rasakan. Nah, mungkin kalian sih pakai tapi kan ini nih, ya nggak sih? Nih, ini kita perkiraan dan kira-kira. Nah, kalau itu menunjukkan apa? Happy. Kalau ini happy banget. Happy banget. Ya, kalau ini happy. Kalau awkward. Jadi kayak apa yang ada yang biasanya tuh mengakhiri pesan pakai emoticon. Udah mengakhiri biasanya tuh mengakhiri pesannya biar nggak terlalu panjang ya. Terus kalau ini bener, ini ketawa sampai nangis ya. Ada di sini yang ketawa mesti sampai nangis gitu ya. Nah, terus kalau di sini sama ya, ngakak banget ya. Gantinya beda-beda ya. Terus kalau ini kecewa. Nah, ini
cuaca itu juga termasuk kata sifat ya. Misal panas. Yang panas apa? Kopi misal. Oh hati. Enggak. Kopi. Dingin. Dingin itu apa? Misal oh es itu dingin. Nah, atau misal dingin orang itu bisa juga mengkat juga ya. Kan ada kan bisa. Rain itu hujan. Hujan terus sunny itu cerah misal. Bisa jadi menunjukkan cuaca. Kondisi hari ini misal hari ini tuh hujan terus, misal hari ini tuh panas. Nah, terus bentuk lagi. Nah, bisa mejanya bentuknya apa? Oh bundar, misal berarti dia menjelaskan si meja. Ukuran misal small cat, misal kucingnya gimana? Kucingnya kecil misalnya bisa ya. Jadi kita bisa lekatkan bunda setelahnya. Terus beautiful apa? Misal beautiful gadis yang cantik misal. Smart student, murid yang pintar. Warna juga termasuk kata sifat. Misal red cat, kursi warna merah. Blue car, mobilnya warna biru misalnya. Itu juga termasuk kata sifat. Kata sifat itu banyak sekali. Nah, terus misal kita ambil yang lain ya. Nah, violet itu lebih ungu ya. Violet purple itu ungu. Nah, sekarang kalau warna banyak sekali ya. Kalau kalian beli online itu warna banyak ya. Beli juga tuh warna mirip-mirip ya. Bingung. Nah, oke, terus kata ukuran. Nah, ini itu tipis bisa. Itu lebih lurus ya. Ini itu tipis ya. Ini tebal. Terus apa lagi yang belum ya? Nah, shape tadi rectangular itu apa? Untuk apa? Sebar kotak, oval. Terus kalau rectangular itu untuk apa? Segitiga. Untuk segitiga mesti ngaku triangle, segitiga. Kalau rectangular bentuknya persegi Panjang. persegi itu square rectangular. Nah, bagi triangle itu baru orang apa harus salah. Nah, misal seperti itu atau kan terkait tadi saya bilang usia tua muda modern kuno fashion update misalkan baru. Nah itu termasuk kata sifat juga. Cuaca tadi juga saya bilang rain itu hujan terus. Kalau stormy petir. Iya itu badai. Nah berbadai. Kalau sunny cerah windy berapa? Kalau wind, nah angin jadi angin. Nah kalau snowy terus kalau kering, kalau es itu beres dia kayak kebun. Nah seperti itu. Terus tadi tekstur ya hard dan itu tumpul. Nah kalau itu kasar ya. Oke. Terus misal bunyi silent itu tenang, noise itu berisik ya. Quiet ya, quiet itu juga tenang. Nah terus tadi ya secara cukup tadi clean bersih, dirty kotor ya, simple kompleks susah mudah itu apa? Mes itu balik dalam berantakan. Nah banyak sekali ya. Kita ambil yang lain. Rasa makanan misal makanannya seperti apa sih? Misal sweet cake misal kuenya manis misal katakanlah bitter misal teh kopinya pahit misal bitter coffee. Nah seperti itu. Jadi untuk rasa makanan atau minuman itu juga termasuk kata benda. Terus misal yang belum tadi nah angka. Kalau dalam bahasa Inggris angka 1, 2, 3 atau angka yang memang dia sudah jelas banyak sedikit. Terus beberapa atau angka yang sudah jelas itu termasuk juga kata sifat. Nah misal dia kan kepada buku many books, bukunya berapa sih? Ada banyak. Two books, bukunya ada berapa sih? 2. Jadi angka ini juga menjelaskan benda secara jumlah. Nah jadi kata sifat itu banyak sekali ya. Oke, terus misal nah tadi saya bilang ya secara personality, feeling, perasaan tadi juga termasuk ya. Oke, banyak sekali. Nah kita ambil yang familiar aja. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menuliskan kata sifat? Nah, kita akan ke sini. Tapi
subjek maka harus ada verb misalnya. Jadi jelas ya, ada subjek harus ada verb itu minimal. Nah, dalam kalimat bagaimana kalau kalimat itu ada kata sifat? Kita menuliskannya adalah pola nominal. Jadi verb itu berbentuk to be ya. Misal subjek to be baru diikuti adjektif. Nah, misal gadis itu rajin, maka the girl ya, gadis itu is clever ya. To be akan selalu ikut si subjek ini the girl. Kalau misal the boy maka tetap is. Kalau saya yang rajin maka tinggal I am clever. Nah, seperti itu. Jadi menulis kata sifat, nah ya bisa ditulis setelah to be, setelah is, am atau setelah are atau usul ya. Kita pakai SMA aja dulu. Nah, jadi untuk menulis kata sifat ditulis setelah to be. Nah, terus laki-laki itu tampan, maka yang the boy is handsome. Kalau anak laki-laki yang banyak itu tampan, maka the boys are handsome. Nah, jadi tinggal mengikuti tergantung ini. Subjeknya kita tidak tunggal, nah dia mungkin pakai is ya atau am. Kalau dia jamak mesti pakainya a. Mesti habis itu baru diikuti oleh kata sifat. Nah, terus misal kalian luar biasa, kan nggak bisa ya misal you great bisa salah. Kenapa? Karena ada you sebagai subjek, sedangkan great itu adalah kata sifat. Kalimatnya kan nggak ada verb, maka kita butuhkan yaitu verbnya bentuknya to be, maka you are great. Kalian luar biasa maka you are great ya, bukan you great. Kamu cantik bukan you beautiful. Ada you subjek, verbnya nggak ada. Ini kata sifat, maka caranya bahasa Inggris ada subjek itu ada verb. Kita lihat kok ada kata sifat nggak ada verb, berarti otomatis kita munculkan to be. Maka kalau kamu cantik you are beautiful. Aku bahagia bukan I happy ya, karena di sini kan kata sifat nggak ada verb, maka I am happy. Kamu bahagia maka you are happy. Aku lapar bukan I hungry, tapi I am hungry. Aku haus bukan I thirsty, tapi I am thirsty. Misal seperti itu. Jadi verbnya kita ganti to be ya. Kalau ada kata sifat, nah kita pakai misal a boy is handsome, dan laki-laki itu tampan. Si is smart, dia pandai di kelas. Mike Tyson itu adalah orang yang berani ya. Ini adalah bunga yang cantik. Misal hujan ini susah. Misal hujan ini susah ya karena jamak. My student is clever, muridku pandai. The bag is expensive, tas itu mahal. Tas ini mahal, maka ya tinggal mengikuti ya. These bags are expensive. This food is delicious, makanannya itu sangat tasnya mahal, makanannya enak. Nah, filmnya itu horor, film-filmnya horor. Nah, mungkin masih ingat kayak kemarin kita bahas ya bisa mandiri sih. Di sini kan ini bukan ya tunggal. Maka kalau untuk rumus mesti diikuti. Terus misal this ini jauh. Ini dekat tapi jamak. Buku ini bagus bisa. Ya tinggal ikutin saja ya, misal ya. This book is good. Nah, misal seperti ini. Oke. Terus kalau buku-buku ini misal, makanya tinggal ikutin ya this books ya karena jamaah good. Nah, jadi tinggal ikutin seperti ini. Jadi kalau this mesti pakai is, kalau this mesti pakai are, ini mesti. Jadi terus tinggal kita ikuti ya to be
good. Buku ini bagus, maka ini kan gembar is. Terus buku-buku ini bagus. Di sini kan jamak, bukunya jamak, tubinya juga jamak. Jadi itu namanya sinkron, tunggal jamak. Nah, harus seperti itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau berarti sama, kalau udah sama terus berarti sama. Jadi ketika dia tunggal ya jamak juga jamak. Nah, seperti ini konsepnya. Ini kan ulang yang nominal kemarin ya, berarti nanti tinggal diikutin. Nah, terus kalau misal kita ini bukan ada misal, nah ya, tinggal pakai beres atau ber a. Ya, beres itu ada untuk pindah tunggal, ber a itu ada untuk pindah jamak. Nah, saya belum sempat tambahkan ya, nanti tinggal diikuti. Ini hanya tambah saja. Nah, dari 10 berarti ada 10 tas ya. There are books ya, ada banyak tas ya. Tinggal dibikin. Kalau dari sisi ada bendanya satu, kalau there are ada tapi bendanya banyak. Misal there is a teacher, ada satu guru. There are students, ada banyak siswa. Misal seperti itu.
Bagel sama English Clever itu sama. Handspan dengan the man is handsome pun juga sama sebenarnya kalau secara makna. Next kita ke sini. Nah, terus dalam menuliskan adjektif kita juga bisa tambahkan yang namanya kepemilikan. Misal kayak my, your, her, his, our, their atau its ya. Misal buku baruku maka my new book. Nah, biasanya kepunyaan kita itu kan ya posisi pronoun itu biasanya letaknya mesti di depan. Pasti baru diikuti kata sifat baru benda. Misal buku baruku maka my new book. Nah, kalau pacar baruku maka my new soulmate ya atau my new darling for example. Nah, tas mahal kita maka our expensive bag. Terus guru bahasa Inggris kita our English teacher. Nah, seperti itu. Terus misal saya tambahkan ya. Misal kelas baru kita our new class. Nah, terus bisa apa lagi ya? Rumah mama mereka. Oke, kok kepemilikan. Nah, ini kan punyaku, punya dia, mereka sampai all house. Nah, oke, seperti itu. Terus bisa kita tambah satu lagi ya. Misal apel warna merah itu misal ya. Oke, your red apple. Nah, misal sorry. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, oh, kelihatan apple ya. Nah, misal seperti itu ya. Kalau sepatu baru kita ya maka tidak or new shoes, misal seperti itu ya. Jadi letaknya kepemilikan dulu kata sifat baru benda. Nah, seperti itu menuliskannya. Oke. Oke, sekarang choose the adjective from these sentences ya. Pilihlah kata sifat dari kalimat ini. Hanya kata sifat ya. Kata sifat tadi gimana? Kata sifat bisa ditulis setelah to be atau sebelum noun. Ya. Kata sifat ditulis ya setelah to be atau sebelum noun. Nah, dua kuncinya itu. Nomor satu. Nah, kata sifat mesti kalau nggak melekat sama orang, ya sama benda, hewan, tempat, ya intinya bisa benda mati, benda itu berarti betul. Begitu berarti NS
Nah, bisa di sini ya. Oke. Cheerful and curious. Cheerful itu orangnya senang terus ya, bahagia terus ceria. Terus itu kepo. Kepo orangnya. Dua. Green orange. Nah ya. Oke. Warnanya hijau kalau jeruk. Loh, sama ya. Berarti kalian kembalikan konteks satu jeruk satu warna ya. Oke. Tiga. Beautiful ya. Bunganya warna merah jadi itu kelihatan cantik. Pak. Nah, anjingnya itu suka main-main kayak segala dunia itu malasan ya. Dia kan tidur mulu biasanya ya. 5. Oke ya, ibunya baik hati dan anak-anaknya itu kayak asik sendiri, masih ya, orangnya asik gitu ya. Terus di sini, mata apa? Tapi itu mata. Oke, soal itu kayak soal itu kalau misalnya di mata kan agak asik ya. Nah, terus ini nih, jadi bunganya kalau bunga matahari kan gini ya. Terus 8. Oke ya. Bos itu kuat sedangkan yang itu kecil. Nah, terus di sini all dan terus depan is peaceful itu damai tenang. Life itu kayaknya hidup gitu terus rame terus itu. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang ya untuk kamu aja. Nah, terus misal ya. Blue and white ya. Terus 2. Sweet and salty. Salty itu apa? Asin. Ada nggak kue asin? Ya kan ada. Biasanya kicin ya. Funny and Fanto ya. 7. Suka? Terus 5. Juli itu kayak Juli itu kayak apa ya? Warna kayak pusat gitu ya. Warna itu ya warna tapi dia enggak. Nah, enggak warna-warni itu ya. Nah, terus itu bisa usia bisa usang. Kalau untuk orang berarti tua, kalau untuk benda berarti usang. Jadi lama. Nah, terus 7. Interesting and Ini ya, menarik. Terus proses. Nah, terus ini kan terus jelaskan itu bisa lebar. Jadi ya besar lebar. Kalau ruangan berarti lebar besar juga ya. Kelas itu bisa besar tapi lebar. Tapi itu anak kucing. Kalau anak kucing pintar ya. Nah, seperti itu. Ya. Sari. Oke. Terus 2. Talenta itu kan talenta, penuh kemampuan ya. Terus next. Rich and chocolatey. Oke, jadi di situ Oke, filmnya itu menyenangkan, menghibur kamu kok agak bingungin, jadi kayak bagus ya. Terus 5. Spacious and healthy. Spesies itu kayak ya banyak tempat-tempat kosong ya, mesti kayak banyak part yang kosong jadi masih ada space ya, masih ada ruang-ruang yang lain. Nah, terus Clear and healthy. clear itu jelas ya, jelas terang bisa, tapi bukan terang untuk terang cuaca ya, tapi lebih terang kayak penjelasan omongan bisa. Terus 7. Itu sama cold ya, bukan cool. Nah ya, oke. 8. Informatif and maybe bisa yang gitu ya. Terus Strong and delicious. oke, strong itu kuat, tapi kayak rasa aromanya itu kuat ya. Delicious itu berarti enak ya. Pasti itu kayak kue pasti gitu ya. Oke, terus 10. Challenging. Oke, challenging menyenangkan. Maksudnya itu soal ini. Nah, itu kalau dia bentuk nominal. Bagaimana kalau dia bentuknya verbal sentence ya? Verbal sentence itu verb yang dia bentuknya verb, nggak ada to be. Nah, terus bagaimana kalau dia ada adjektifnya? Maka adjektif bisa berfungsi sebagai subjek
posisinya tadi kalau ada determiner kepemilikan terus diikuti adjective sama noun, itu kalau di dalam verbal sentence itu jadi subjek atau jadi objek biasanya. Misal the happy dog, misalnya anjing yang bahagia. Misal anjing itu lagi senang membawa pada orang asing. Nah di sini kan berarti dia posisi jadi subjek. Jadi posisinya dia jadi subjek. Terus bawahnya I read a funny book. Saya membaca buku yang lucu. Misal maka di sini dia jadi objek kan posisinya. Kan dalam tanda subjek. Posisinya terus ini jadi objek. Terus the blue car, mobil warna biru melaju di jalanan. Maka di sini kan dia jadi subjek. Jadi subjek itu luas sekali, ya. Subjek itu luas ya. Bentar ayam baru punya nasiban. Terus they eat a fresh fruit. Mereka makan buah yang segar. Nah, maka di sini jadi objek karena dikenai subjek, dikenai verb. Terus yang bawah the smart student answer the questions correctly. Nah, murid yang pandai menjawab pertanyaan dengan benar. Misalnya di sini kan karena dia terletak sebelum verb maka dia posisinya sebagai subjek. Nah, jadi seperti ini, subjek itu gak cuma modelnya satu kata, tapi dia boleh frase, jadi kayak gabungan dengan yang lain. Nah, maksud saya verbal sentence itu. Jadi dia bisa subjek yang lebih luas. Misal the happy child plays in the park. Anak yang lagi bahagia itu dia bermain di taman. Misal, nah ini fungsinya sebagai subjek. Happy child itu kan subjek ya. Nah, ini kan dia di awal ya sebelum verb maka dia adalah subjek. Terus misal she wears ya a red dress every Friday. Dia mengenakan dress warna merah setiap Jumat. Di sini kalau kita lihat dia setelah verb maka dia adalah objek. Ya. Terus tiga, the tall building stands in the city center misal, maka dia fungsinya sebagai subjek. Terus he has a friendly dog ya that greets anyone. Subjek. Berarti letaknya kalau dia letaknya di depan mesti subjek ya, dia letaknya setelah verb, nah dia mesti objek. Nah, jadi seperti itu. The bright stars shine in the night sky. Nah, bintang-bintang yang bersinar di malam hari, maka dia sebagai subjek. Terus they grow colorful flowers in the garden ya, bisa mereka menanam gitu ya. Nah, mereka menanam bunga-bunga yang warna-warni, maka objek. The old man walks slowly down the street. Misal lelaki tua berjalan dengan pelan di jalanan, maka dia sebagai subjek. Nah, he bakes ya a delicious cake. Misal maka sebagai objek. Nah, the busy street fills the car ya during rush hour ya. Jadi kayak jalanan yang sebelum masuk pas macet-macetnya itu banyak mobil ya. Terus the shopmaker ya keeps her warm at night. Jadi ya selimut yang harus itu menjaganya tetap hangat, nah, tetap nyaman. Nah, jadi seperti itu. Mau difoto dulu misalnya. Ya seperti itu. Yes. Oke ya. Yes. Ya. Nah, bisa. Ini kira-kira ya. What is the adjective? Adjective-nya yang mana? Cute. Cute. Oke. Terus next. Blue. Blue. Oke, berarti tiga. Jadi cepat, bright, terang, cerah ya. 5 fast, 6 friendly, ramah, tetangga yang ramah. 7 tall, 8 soft, 9 cute, 10
pasti dia melengkap. Fokus ke to be atau dia ke noun-nya. Nah, terus misal satu bright, nah, terus lazy. Oh, malah pakai jawab. Ketiga, oke, beautiful kan? Small. Oh, kalau enak. Happy and hot. Oke, yang tidak panas. Nah, happy. Oh, 9. Sweet. 10. Maybe juga. Kalau bisa tinggi untuk orang, bisa tinggi untuk bangunan. Nah, oke, seperti itu. Terus kita akan kesini sekilas ya, sekilas saja. Bagaimana kita akan belajar tentang degree of comparison. Nah, kata sifat. Nah, kalau kita ingin membandingkan, itu berarti dibandingkan itu mesti sifat, mesti kan. Yang dibandingkan apa? Mungkin secara physical appearance, secara bentuk, secara harga, secara permukaan, secara jumlah, secara apalagi yang mungkin katakanlah apa ya, misal warna dan sebagainya, karakter, nah ya, watak, personality, mesti yang dibandingkan mesti kata sifat. Misal buku A lebih mahal dari buku B, si A lebih rajin dari si C, mesti biasanya gitu. Si B lebih katakanlah lebih pandai dari si A, mesti seperti itu. Yang dibandingkan mesti sifat. Misal buah apel ini lebih manis dari apel B. Nah, terus misal buku ini lebih banyak dari, nah ya, misal buku di kelas ini lebih banyak dari buku di kelas itu. Jadi mesti yang dibandingkan itu mesti sifat. Entah itu dari segi apapun mesti sifat. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan kata lebih atau misal paling, misal buku ini paling mahal di antara buku yang lain, anak ini paling rajin di antara anak yang lain, atau misal apel ini lebih atau paling manis di antara apel yang lain. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan lebih atau paling? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita ingin menyebutkan kata lebih atau paling, itu kita ada mus. Nah, kalau bahasa Indonesia menyebutkan kata lebih sudah otomatis menunjukkan bahwa ada yang dibandingkan. Menyebutkan kata paling berarti kan dia itu yang paling unggul, yang paling the best. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, nah ada dua opsi bagaimana kita untuk membentuk komparatif sama superlatif. Komparatif itu ini lebih titik-titik. Kalau superlatif itu berarti ini paling titik-titik, dia yang paling menonjol. Nah, oke. Misal kalau dia cuma kalimatnya biasa, buku ini mahal, ya sudah, berarti yang dibandingkan dengan buku apapun, buku ini mahal. Nah, terus kalau yang komparatif namanya compare, membandingkan, maka ya buku ini lebih mahal dari buku B. Kalau superlatif maka buku ini paling mahal yang ada di toko, berarti menunjukkan dia yang paling, nah paling. Nah, oke. Kalau kita ke komparatif ya, karena yang positif kan tadi kita sudah bahas ya. Untuk membentuk komparatif kita tinggal tambahkan R, ER atau MOR. Kalau superlatif kita tambahkan ST ya, EST atau MOR titik-titik. Nah, jadi seperti itu ya untuk menambahkan superlatif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma tambah kata lebih titik-titik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menambahkan R atau ER atau MOR. Nah, terus kalau dalam bahasa Indonesia menyebutkan paling, berarti kan paling titik-titik selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pakai ending ST, EST atau MOR titik-titik, diikuti kata sifat. Nah, ini ada aturannya ya. Nanti kalian bisa dibuka saja ya. Nah, misal seperti ini, kita akan main sungkala biasanya, silabi kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa terbentuk rumus ini? Jadi untuk membentuk lebih dan paling dalam bahasa Inggris itu kita pakai satu suku kata, misal kayak gini. Satu suku kata dihitung ketika bunyinya jumlah vokal diucapkan. Misal B 1, misal V
fast 1, happy berarti 2. Jadi ketika ada huruf vokal maka dia dihitung berapa kali dia dibunyikan. Nah itulah scratchy. Misal modern, misal beautiful maka dia 3, handsome 2, misal expensive 3, terus misal apa lagi ya, old berarti 1, slow berarti 1, easy berarti 2. Nah misal ya, terus misal interesting, nah berarti 4, interesting 4, misal horrible 3, misal wonderful 3, sempit narrow misal. Kalau large berarti 1, jadi dihitung ketika dibunyikan vokalnya itu berapa kali. Itulah suku kata. Nah sebenarnya udah ada daftar ya, jadi munculnya itu dari sini sebenarnya. Mas, kalau kata sifat yang diakhiri tanpa e untuk membentuk lebih kita tambahkan er untuk satu suku kata. Misal cheap itu murah, lebih murah cheaper, paling murah cheapest. Udah ada daftarnya, nanti kalian tinggal cheapest. Terus clean bersih, lebih bersih mana cleaner. Nah paling bersih cleanest. Nah ya nanti bisa kalian baca. Terus misal, nah ya cheapest ya, enak itu lampan keras ya, lebih keras louder. Kan biasanya kayak gini, lebih keras lagi louder, please mesti louder. Nah louder itu paling keras. Oh itu usang atau tua, lebih tua lebih usang older ya, paling tua oldest. Terus soft, softer sama softest. Nah short, shorter, shortest ya, short itu pendek. Slow, slower sama slowest ya, lebih pendek paling pendek. Kecil, small, lebih kecil smaller, paling kecil smallest. Nah tall itu tinggi, lebih tinggi taller, paling tinggi tallest, bukan tallest ya, tallest. Nah ya itu udah di daftarnya, jadi membentuknya. Nah ya oke. Terus kalau kata sifat ada satu suku kata akhirannya e, maka untuk komparatif ditambah er, ditambah r, terus komparatifnya sd. Misal close itu dekat, lebih dekat closer, paling dekat closest. Closest berarti teman dekat, closest friend berarti teman dekat. Large itu luas, larger berarti lebih luas, largest berarti paling luas. Misal seperti itu ya, udah ada daftarnya. Oke, nanti bisa dibaca ulang. Nah terus ada beberapa perkecualian ya. Nah untuk beberapa kata ini ya, untuk membentuk komparatif ya, itu kita tambah er, tetapi ada huruf juga yang harus digandakan untuk huruf terakhir. Nggak banyak, itu cuma paling ini toh perkecualian. Misal hot itu panas, lebih panas, hotter double T, paling panas hottest. Thin misal itu kurus bisa, tipis bisa, lebih tipis thinner, paling tipis thinnest. S pakai S ya, bukan S ya. Big besar, lebih besar bigger. Tulisannya double G. Paling besar biggest. Ini kalau familiar kata biggest ya, itu artinya terbesar ya. Oke, misal seperti itu. Dan tabelnya tidak dibaca ya. Asal usulnya wah berat ya. Pakai suku kata yang tadi. Terus ada juga yang dia nggak beraturan dalam hal ini. Komparatif superlatifnya itu biasanya dia itu tidak ending RER atau S atau EST ya, tetapi dia bisa berubah ya. Komparatifnya itu bisa berubah, superlatifnya juga bisa berubah. Jadi superlatif sama komparatifnya itu bisa berbeda dengan kata sifat sebelumnya. Misal bad, worse ya sama worse ya, paling buruk itu buruk. Few sedikit, lebih sedikit less, paling sedikit least, at least berarti sekurang-kurangnya, paling sedikit at least. Nah good itu bagus, lebih bagus better, paling bagus nggak ada gooder, besti beda, bagus itu beda. Atau apa ini ya, pasti nggak ada good, gooder nggak ada, adanya better. Terus terbaik best,
Jadi seperti itu. Kenapa aku jadi best ya? Itu karena ada kecualian. Jadi semuanya ada asalnya. Ini ada ketika kata sifat itu terdiri dari dua suku kata, gitu ya. Nah, maka ini juga nggak banyak sih. Ya, komparatif tambah s, komparatif tambah s. Narrow, narrower, narrower. Simple jadi simple jadi simple. Sudah. Terus kalau katanya terdiri dari dua suku kata, maka huruf Y hilangkan. Tambah I, ya, ganti dengan I. Lalu tambah ER sama EST. Misal busy, sibuk, lebih sibuk, paling sibuk. Happy itu bagian. Lebih banyak happier, ya, Y-nya hilang. Happiest itu berarti paling bahagia. Easier sama easiest. Sudah ada daftarnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membandingkan, ya, misal kata ini, kita menggunakan kata then alias daripada, ya, misal subjek diikuti to be, perbandingan berarti ditambah then baru noun. Misal Jack lebih tinggi daripada John, maka Jack karena Jack sebagai she maka pakainya is, maka Jack is taller, maka lebih tinggi daripada si John. A sport car is faster than a motorbike. Mobil sport lebih, ya, sport car karena tunggal pakai is, mobil sport lebih cepat dari motor biasa. Lisa lebih pandai daripada si Lee. Lisa is cleverer than Lee. Sama seperti itu. Atau grammar kayak gitu ya, ada rumusnya. Nggak ngitung tapi kita harus kita nulis. Oke, misal seperti itu. Kacamata saya lebih bersih dari misal kacamatamu. Misal my glasses are cleaner than yours. Misal her house is bigger than mine. Misal rumahnya lebih besar daripada rumahku. Than my house. Misal. Oke, jadi seperti itu. Soal berani kan. Nah, terus kita tambahkan yang lain, ya. Oke, kalau tadi menggunakan R atau ER, sekarang kita akan menggunakan most atau more, ya. Ini khusus untuk kata, nah, sudah terdaftar sebenarnya, ya. Useful itu berguna, more useful berarti lebih berguna, most useful berarti paling berguna. Oke, dan sebagainya. Terus kita ke sini nih. Nah, ini juga sudah ada daftarnya sebenarnya, ya. Kita ambil familiar aja. Lebih terkenal, famous sama more famous sama most famous, dan ada famous. Populer, misal populer sama nggak ada populer, nggak ada, ya, pakainya more popular sama most popular. Active nggak ada, activer sama activer, adanya more active sama most active. Nah, sudah ada daftar. Terus kita ke sini nih, ya. Nah, bagaimana kalau kata sifat itu terdiri dari tiga suku kata atau lebih? Kita pakai more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Misal brilliant, misal, atau careful, hati-hati, lebih hati-hati, maka more careful, bukan carefuler. Most careful berarti paling hati-hati. Terus misal comfortable, nyaman, lebih nyaman, maka more comfortable. Nah, terus paling nyaman, most comfortable. Delicious, enak, lebih enak, more delicious. Paling enak, most delicious. Misal expensive, mahal, lebih mahal, maka more expensive. Kalau most expensive maka paling mahal. Nah, berarti kalau beautiful maka more beautiful sama most beautiful. Seperti dan daftar. Interaksi yang more sama most. Nah, bagaimana kalau menuliskan superlatif dalam kalimat? Nah, kalau yang namanya superlatif kan berarti si paling-paling, berarti nggak ada yang dibandingkan dengan apapun. Nah, si paling-paling, ya. Nah, maka tinggal menuliskannya subjek to be ditambah the, biasanya baru superlatif. Misal Gunung Everest itu adalah gunung yang paling tinggi di dunia, misalnya dibanding Peter, ya, adalah anak
daripada bahasa Indonesia. Inggris. Inggris is more. Sulit kan itu lebih ke keras ya. Diligent. Oke, terus bahasa Inggris adalah mata pelajaran paling tiga. Inggris is Bentar, dari sini kasih pakai warna atau was atau EST? EST. Isis ya. Yang mana dia? Nah, oke kita coba. Saya kira-kira pakai ER sama EST ya. Terus kalau misal paling sulit misal berarti is the most difficult. Oke. Most. Ya. Terus misal ya buku ini lebih Keren. murah ya dari buku A aja ya, buku dari buku Cis. Cip. This book is This book are cheap. cheapest. Murah itu is cheaper. Than book. Yes. Oh iya. Dan Berarti kan konsep ya. Terus misal ya, buku ini apa ya paling murah ya di toko buku. This book is cheapest. The cheapest in the bookstore. yes. Nah, misal seperti ini ya, jadi yang berkali-kali tadi detailnya adalah dari kata sifatnya. Kira-kira dia pakai ER, EST atau more. Nah, sudah ada daftarnya. Jadi mungkin saya ambil sudah ada di daftar. Lebih murah ya. Oke. Bisa juga soalnya kayak gini, masih tinggal. Nah ya, ini misal soal nomor 1. Kita komparatif sama superatif aja. Kalau positif kan sudah gampang ya. Setelah dibandingin, ya udah dia nggak ada perbandingan. Tallest, oke 2. Taller berarti dibandingkan 3. Bigger, oke 4. Biggest ya. Siapa yang punya rumah paling besar nih di dalam ini misalnya? 5. Cutest ya. 6. Cuter ya, lebih cute. 7. Hotter. 8. Hotter 9. Youngest ya. 10. Terus pinter. Sudah bahasa Inggris loh ya, khusus untuk makhluk bahasa Inggris ya. 1.
benda ke benda, frase ke frase berarti, atau kalimat ke kalimat. Berarti dia bisa benda dan benda, misal ya antara apa ya benda dan benda, misalnya kata ke kata, frase ke frase, atau kalimat ke kalimat. Nah, kita akan ke sini nih. Konjungsi pertama adalah yang namanya coordinating conjunction. Kita ambil familiar aja ya. Misal, nah kata hubung ini nih, and or but. And itu apa? Dan or Atau. Tapi. Nah, ketika ada kata hubung ini, maka kalimatnya itu harus setara alias sinkron. Kayak tadi dua jangan sama-sama. Baik dalam kata, frase atau kalimat ini misal, ya. Ini puncak dari kita belajar misal. Saya baca buku dan novel. Nah, di sini buku dan novel sama-sama kata benda. Nah, saya baca buku dan novel, dan itu kan harus setara ya. Berarti kata sebelum dan sesudahnya harus setara secara kelas kata. Saya baca buku dan novel, dia sama-sama noun. Misal, kamu dan aku pergi ke sekolah. Kamu dan aku, kamu terus aku, berarti dia sama-sama kata ganti subjek pronoun. My friends and I are best friend. Temanku dan aku teman baik. Temanku dan saya itu adalah pronoun. Terus saya membeli dan membaca buku, berarti ada yang setara yaitu kata kerja, membeli dan membaca. Terus you are beautiful and clever. Kamu itu cantik dan pintar, misal, dan rajin, misal. Berarti dia setara secara sifat, misal seperti itu. Atau gadis itu bernyanyi dengan penuh melodi dan indah. Berarti kayak keterangan caranya. Nah, jadi kata hubung dan itu harus setara. Kata sebelum dan sesudahnya dia harus kelas katanya sama. Nah, puncaknya di sini. Kita belajar dari noun sampai terakhir itu di sini. Misal kan kalimatnya gini, saya makan apel, saya makan jeruk. Ketika kita gabungkan kan untuk kata hubung, maka saya makan apel dan jeruk. Berarti setara, apel sama jeruk sama-sama noun. Saya membaca buku, saya meminjam buku, saya baca buku. Saya meminjam dan membaca buku. My friends go to school sama I go to school. Ketika digabungkan my friends and I go to school, jadi ketika dia susunannya sama disilang kayak matematika, silang. Modelnya kayak gitu. Nah, jadi tujuannya kata hubung itu menggabungkan dua kalimat yang terpisah jadi satu, yang dia punya susunan kelas kata yang sama. Temanku pergi ke sekolah, aku juga pergi ke sekolah, dan aku gak digabungkan temanku dan aku pergi ke sekolah, sama-sama pergi ke sekolah. Aku makan apel, makan jeruk, nah aku gak digabungkan, aku makan apel sama jeruk. Nah, itulah kata hubung maksudnya gitu. Jadi harus setara, itu baik secara kata. Kalau misal secara frase kayak tadi kita bahas kata sifat, misal gadis itu, the girl is a beautiful woman and a clever student. Gadis itu adalah gadis yang cantik dan murid yang pintar. Ini setara nih, ya kan secara kata sifat. Kalau digabungkan, kalau dia terpisah kan gini, gadis itu wanita cantik, dia murid yang rajin. Kalau digabungkan, gadis itu adalah seorang wanita yang cantik dan murid yang pintar. Jadi kata hubung itu dia mencukupkan hanya satu kalimat. Dari dua kalimat tadi isi dengan kata hubung selesai. Itulah yang disebut kata hubung. Terus itu kalau secara frase. Kalau secara kalimat, kayak saya pernah bilang, kalimat itu kan minim ada subjek, ada predikat kan cukup ya. Ada subjek, ada predikat cukup. Maka misal ketika ada kata hubung and, mesti setara sebelum dan sesudahnya. Saya bangun pagi dan saya minum kopi. Subjek predikat dan subjek predikat selesai. Setelah itu terserah, yang penting ada subjek, ada predikat. Perkara kalimat awal ada objek, kalimat
dan dia bekerja sekarang. Nah, mereka pergi ke sekolah bareng dan mereka itu senang kalau ngobrol sepanjang jalan. Nah, subjek predikat. Lisa suka baca buku. Nah, dan dia juga nonton TV. Subjek predikat. Suka baca buku, suka nonton TV juga. Tom bermain sepak bola di taman. Dia suka main dengan teman-temannya. Subjek predikat. Selesai bola itu. Intinya setara. Setara kata, frase bagi atau kalimat itu adalah dan kita sekilas saja. Nah, itu harus setara. Kalau orang itu menawarkan sebuah pilihan opsi, kalau misal kamu seharusnya beli atau baca buku, orang tua kok guru contoh, jadi ada opsi. Kalau aku mau bisa kan gitu, pasti pilihan. Aku ingin pergi atau tetap di sini ya. Dia sama-sama setara kata kerja. Aku pilih makan apel atau jeruk ya, sama-sama nah. Pilih aku kok sama-sama objek. Suka kopi atau teh? Nah, mesti sama-sama kata benda, jadi sama. Sama or itu mesti kudu setara sebelum sama sesudah. Itulah or ya. Maksudku itu seperti itu. Kalau ini pilih kain ya. Pengen teh atau kopi? Pilih pojok buku atau nonton TV, ini bisa seperti itu ya. Itulah or. Terus kalau Tapi itu setara. Or itu pilihan, menawarkan. Kalau berarti itu tetapi berarti adalah unsur yang ditentangkan. Tetapi ini tetap kudu harus setara. Bisa, I miss you but I hate you. Subjek predikat. Aku tuh kangen tapi kok agak sedih gitu ya. Oh bisa, you are clever but talkative. Kamu tuh gitu kalau banyak ngomong. Jadi ada yang bersepakat, satu positif, satu negatif. Itulah kalau baca. Itu kan setara. Oh ya, orang itu lebih pilihan. Kalau bagusnya akan ditentukan. Aku pengen pergi tapi kok pengen dari rumah ya. Yang satu pilihan, satu positif, satu negatif. Bisa gadis itu adalah gadis yang cantik tapi kok dia nggak ramah. Orang-orang tak pengen kata ini. Oh, benar kan gitu. Dia ayu tapi kok nggak ramah kan ada. Bisa kayak Tapi kok keren ini kok biasanya dikatain murah. Iya. Kalau untuk sekarang friend itu kesannya kayak Murah. Kayak sudah mengalami gitu loh. Kadang beberapa istilah itu kadang sudah mengalami pergeseran. Ya sekarang mengikuti zaman internet kayak internet atau internet selain itu memang sekarang kayak juga yang sampai kata healing itu seharusnya itu kalau dari istilah psikologi itu kan menyebabkan rasa sakit. Tapi sekarang hiburannya itu healing. Nah, jadi munculnya pergeseran kayak kata-kata yang sebenarnya kayak nggak pas gitu loh. Nah, maksudnya seperti itu kan banyak ya kata-kata kayak gitu. Dulu lah, itu biasanya tuh pas-pasan itu istilah psikologi. Tapi sekarang baru dikit, ganggu dikit, healing. Jadi banyak yang mengalami kayak pergeseran. Sekarang zaman sekarang ini. Nah, aku pengen pergi, tapi aku harus pergi. Jadi ada positif, ada negatif, atau ada hal yang bertentangan. Nah, itulah bisa. Nah, dari sini cantik buat apa? Aku pengen beli tas, gak punya uang. Pengen jajan yang tidak punya uang. Bisa. Pengen jalan-jalan gak punya pacar. Ada orang dong. Bisa. Tasnya
Tapi jadi Aku sakit sehingga jadi gak pergi ke sekolah. Nah, aku gak belajar jadi dapat nilai buruk. Jadi ada sebab ada akibatnya. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Misal, lagi sakit nih gak pergi ke sekolah. Aku gak belajar nih, dapat nilainya buruk. Misal aku belajar keras jadi dapat nilai baik. Nah, misal seperti itu. Jadi ada sebab akibat. Nah, bisa suka es krim sekarang ini sering makan. Wah, aku suka es krim jadi itu aku sering banget jadi gak ada penentangan. Nah, dia bekerja keras jadi dia bisa menampilkan yang terbaik. Nah, oke, bisa seperti itu. Kalau belajar dengan rajin jadi paham pelajaran jadi ada sebab akibat itu langsung ya. Oke, langsung soal gampang ya. Satu. Ini mainnya bahas ya, bahas. Jadi harus dibaca kalimatnya. Silahkan. Suka baca tapi harus punya waktu. I eat breakfast every morning, but I skip it on weekends. You can play the guitar. Bisa dibuat saya sarapan. Nah, so ini mainnya kontes dibaca benar-benar. Saya sangat dua dari SD. Aku melewatkannya di saat Sabtu Minggu. Suka makan. Tiga. Dia bisa main gitar. Tapi dia lebih dia piano. Empat. The sun shines brightly, and it can show. Matahari bersinar. Rasa panas. Lima. So, iya Menggokok tidak keras tapi ramah. Nah, tujuh. Delapan. so, kan on Apa sih? Sembilan. but, Oke, suka coklat tapi nggak makan tiap hari juga kali. Misal dua. Suka lari tapi kok pilih jalan. Tiga. Nah, belajar matematika dan dia juga suka. Nah, ilmu alam ya. Nah, biasanya kalau kekek itu biasanya pilihan. Ya, kamu boleh minum teh atau kamu juga bisa pilih kopi. Nah, lima. Kalau sudah ada orang, oke, nah seperti itu terus. Enam, oke ya, main basket di hari Minggu. Sabtu renang hari Minggu. Tujuh, suka masak tuh biasa tuh bersih ada, habis biasa bisa tinggal, dicuci ya. Ada ternyata. Delapan. Filmnya menyenangkan tapi agak bingung ya. Sembilan. Nyanyi bagus, main piano juga bagus. Mantap ya tadi. 10. Sekarang pakai musik pilihan misalnya. Tidak harus kamu pakai pertanyaan. Mau makan atau ini nggak selalu nggak. Tapi kalau ada itu
before. Mainkan ke konteks sebenarnya ya. Mainkan ke konteks bisa pergi ke sekolah setelah sarapan. Aku sarapan sebelum pergi ke sekolah. Aku suka makanan ini karena aku lapar. Aku pergi ke sekolah meskipun lagi sakit. Aku makan lalu pergi ke kampus. Nah, seperti itu. Main konteks sebenarnya. Yuk, main konteks. Intinya sih itu. Ayo. Oke, nah seperti itu ya. Selesai ya. Seperti itu ya. No. Nah, jadi konjungsi and or saya pastikan keluar ya atau kata hubung yang lain. Jadi kalau sudah ranah ke kata hubung berarti main konteks ya. Kita nggak bisa dicari kayak tadi kata sifat setelah to be atau sebelumnya nggak bisa. Tetapi kalau sudah konjungsi maka kalian baca benar kalimatnya, perhatikan konteks. Nah, jadi kalau berkata buntu pasti yang diterangkan paling akhir karena kita nggak bisa ini harus mainkan konteks, harus dibaca dari awal sampai akhir. Itulah konjungsi paling terakhir kelas kata itu pasti dikonjungsi udah kali pasal. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Okay,